Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di Learning Journal kelima ini saya mau cerita tentang kegiatan pembelajaran hari Senin. Tapi kali ini beda dari biasanya. Kelas kali ini dilakukan secara online. Tapi walaupun online, alurnya tetap sama seperti biasanya. Ada beberapa teman yang dipilih buat nyampein topik yang mereka udah siapin sebelumnya. Yang pertama ada Devia Awalia Zahrani yang membawakan topik tentang tutorial Mendeley. Devia menjelaskan gimana cara menggunakan Mendeley untuk membantu kita mengatur referensi ketika membuat makalah atau buat nanti skripsian. Jadi Mendeley ini sebenarnya aplikasi yang cukup membantu mahasiswa biar kita nggak perlu ribet lagi bikin daftar pustaka secara manual. Devia juga menjelaskan mulai dari login aplikasinya, terus cara masukin file jurnal ke dalam aplikasinya, sampai cara menghubungkan dengan Microsoft Word. Jadi nanti kalau kita lagi nulis kutipan di Word, daftar pustakanya bisa langsung muncul otomatis. Jujur ini lumayan membantu banget buat mahasiswa, apalagi kalau tugas makalah udah mulai banyak. Daripada kita pusing ngatur referensi satu-satu, lebih baik dibantu aplikasi Mendeley. Setelah itu yang kedua ada Nashwa Anggreni Putri yang membawakan topik tentang media sosial. Topik ini menurut saya cukup dekat dengan kehidupan kita sekarang. Soalnya hampir setiap hari kita pasti buka media sosial, entah itu Instagram, TikTok, atau media sosial lainnya. Nashwa juga jelasin kalau media sosial sebenarnya punya dua sisi. Di satu sisi, media sosial bisa memberikan banyak manfaat. Misalnya kita bisa dapat informasi dengan cepat, bisa berkomunikasi dengan orang lain, bahkan bisa jadi tempat untuk mengekspresikan diri. Tapi di sisi lain, kalau dipakai terlalu berlebihan juga bisa berdampak kurang baik. Misalnya, kita jadi sering membandingkan diri dengan orang lain atau bahkan bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Dan kayaknya ini juga sering terjadi ya, kadang kita cuma niat buka media sosial sebentar, tapi tiba-tiba udah lama aja scrolling tanpa sadar. Jadi dari pembahasan ini kita juga diingatkan untuk lebih bijak menggunakan media sosial, supaya kita juga bisa memanfaatkannya dengan baik tanpa terlalu terbawa dampak negatifnya. Kemudian yang ketiga ada Azahra Oktaviani yang menyampaikan pidato tentang puasa Ramadan. Dalam pidatonya, Azahra menjelaskan bahwa puasa Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi juga melatih kesabaran, pengendalian diri, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Puasa juga jadi momen buat memperbaiki diri dan memperbanyak ibadah. Selain itu, melalui puasa kita juga diajarkan untuk lebih merasakan gimana kondisi orang lain yang mungkin kurang beruntung. Jadi dari puasa ini kita bisa belajar buat lebih bersyukur dan juga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setelah ketiga teman tadi menyampaikan topiknya masing-masing, kegiatan kelas dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok 3. Kelompok 3 membawakan materi tentang public speaking dan macam-macam profesi yang berkaitan dengan public speaking. Di materi tersebut dijelaskan bahwa public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pesan kepada audiens dengan jelas dan menarik. Kemampuan ini sebenarnya penting banget apalagi buat mahasiswa, karena hampir setiap mata kuliah kita pasti ada presentasi di depan kelas. Kelompok 3 juga jelasin kalau misalnya kemampuan public speaking gak hanya dibutuhin oleh orang yang sering berbicara di atas panggung aja, tapi juga dibutuhkan di berbagai profesi. Karena kalau seseorang bisa menyampaikan ide atau informasi dengan jelas, biasanya orang lain juga akan lebih mudah memahami apa yang disampaikan. Selain itu, kemampuan public speaking juga bisa membantu meningkatkan rasa percaya diri ketika berbicara di depan banyak orang. Nah, dari materi yang disampaikan kelompok 3 ini, kita jadi lebih memahami kalau misalnya public speaking bukan hanya sekedar berbicara saja, tapi juga menjadi salah satu keterampilan yang penting untuk dikembangkan. Apalagi sebagai mahasiswa, kemampuan ini pasti akan sering digunakan, baik ketika presentasi di kelas maupun nanti ketika sudah masuk di dunia kerja.
Dari seluruh kegiatan pembelajaran, walaupun dilakukan secara online, menurut saya tetap banyak hal yang bisa dipelajari. Mulai dari belajar tentang penggunaan Mendeley untuk membantu penulisan karya ilmiah, memahami dampak penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, mendapatkan pengingat tentang makna puasa Ramadan, sampai memahami pentingnya kemampuan public speaking dalam berbagai profesi. Jadi, walaupun kelasnya dilakukan secara online, pembelajaran tetap berjalan dengan baik dan tetap memberikan banyak wawasan baru. Sekian Learning Journal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Learning Journal berikutnya.